Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok tentara bayaran elit bernama The Expendables yang saat itu dikirim ke Teluk Eden di lepas pantai Somalia untuk menjalankan sebuah misi dalam penyelamatan Sandra, yang mana Sandra tersebut telah ditahan selama 3 bulan di dalam sebuah kapal kargo oleh sekelompok perompak Somalia. Ketika para perompak tengah merekam video eksekusi terhadap Sandra, tiba-tiba mereka disergap oleh The Expendables. Tim elit yang terdiri dari Barney Ross sang pemimpin, Lee Christmas mantan anggota SAS yang ahli dalam lempar pisau, seniman bela diri Yin Yang, Gunnar Jensen si penembak jitu, Hell Caesar spesialis senjata berat, dan Tol Rod sang petarung tangguh. Di sana Barney kemudian menyerahkan uang sebesar $3 juta sesuai kesepakatan dengan para perompak. Namun sang pemimpin perompak menolak dan justru menuntut tambahan $2 juta lagi, dengan ancaman bahwa jika tidak dipenuhi Sandra akan dihabisi. Karena waktu untuk pembebasan sangat terbatas, Gunner nekat menembak pemimpin perompak dengan 1 peluru, yang akhirnya memicu baku tembak hebat antara kedua belah pihak. So back off, cuz. I don't care. I kill them all. Kill them! Setelah berhasil membebaskan para sandera, Gunner mulai menunjukkan perilaku aneh dengan menggantung salah satu perompak di atas dek kapal. Ia melakukan hal itu sebagai bentuk peringatan bagi perompak lainnya. Namun tindakan tersebut mendapat kecaman dari Barney dan anggota tim lainnya. Karena menurut mereka, cara kerja The Expendables harus tetap profesional, rapi, bersih, dan menjunjung nilai-nilai moral. Yin Yang yang kesal dengan tingkah laku Gunner akhirnya meluapkan emosinya dan menghajarnya. Namun Gunner justru hampir saja membunuh Yin Yang dengan sebilah pisau. Beruntung Barney segera turun tangan untuk melerai perkelahian itu. Meskipun demikian, Barney tetap menyalahkan Gunner atas tindakannya yang dianggap melewati batas. Setelah menyelesaikan misinya, Lee menyempatkan diri untuk mengunjungi pacarnya yang bernama Lacey. Namun setibanya di sana, ia mendapati bahwa Lacey telah menjalin hubungan dengan pria lain bernama Wak. Lacey berdalih bahwa Lee jarang pulang dan tak pernah ada waktu untuknya, sehingga ia mencari sosok lain yang bisa memenuhi kebutuhan mentalnya. Mendengar hal itu, Lee pun merasa kesal dan ia memilih untuk segera pergi dari sana. Give me a second, okay? Sementara itu di markas The Expendables, Barney bertemu dengan Tol, salah satu anggota penting yang dulunya pernah berperang bersamanya. Dalam tim, Tol berperan sebagai penasehat serta penghubung untuk rekrutan anggota baru. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seniman tato sebagai pekerjaan sampingannya. Di sana Barney memberitahu Tol bahwa ia berencana mengeluarkan Gunner dari tim karena perilakunya yang semakin tak terkendali, bahkan hampir membunuh Yin Yang dalam insiden sebelumnya. Sementara itu di Pulau Velena, sebuah truk militer berhenti di depan istana dan para tentara melapor kepada Jenderal Garza bahwa mereka telah berhasil menangkap 3 penyelundup yang mencoba menjual barang milik negara kepada warga asing. Ketiga pelaku mengaku terpaksa mengambil sebagian kecil barang tersebut demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Namun Garza tidak mempercayai alasan itu dan memutuskan untuk mengeksekusi ketiganya karena ia menganggap mereka sebagai pengkhianat. Namun di waktu yang sama, seorang pria Amerika bernama James Monroe tiba-tiba menembak ketiga pelaku tersebut. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya juga akan mengalami kerugian besar jika barang milik Garza jatuh ke tangan orang lain. Tapi sebenarnya barang apa yang mereka bicarakan sampai-sampai 3 warga sipil harus dihabisi hanya karena mencuri sebagian kecil darinya. Ikuti kisahnya sampai akhir.
Keesokan harinya, Barney menemui kliennya di sebuah gereja tua. Tempat pertemuannya akan membicarakan tentang jasa dari tim Expendables. Klien tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama tuan gereja. Di sana, Barney juga kembali dipertemukan dengan seorang teman lamanya sekaligus sesama tentara bayaran yang bernama Trent Mauser. Bonnie Ross. Tuan gereja kemudian menawarkan mereka sebuah kontrak misi, yaitu menggulingkan diktator brutal bernama Jenderal Garza dari Pulau Velena. Mendengar nama Garza, Mauser langsung menolak tawaran tersebut. Ia memilih mundur dan menyerahkan misi itu sepenuhnya kepada Barney. Barney pun mengajukan permintaan bayaran sebesar 5 juta dolar dan 3 juta dolar dibayar di muka, dan sisanya setelah misi selesai. Tuan gereja menyetujui permintaan itu, namun dengan satu syarat, jika Barney gagal membunuh Garza, maka seluruh timnya akan dibunuh dan dihancurkan tanpa ampun. Sesampainya di markas, Barney dihampiri oleh Gunner yang memohon agar tidak dikeluarkan dari tim. Gunner bersikeras bahwa ia telah berubah dan berjanji tidak akan membuat ulah atau melakukan hal-hal konyol lagi selama menjalankan misi. Don't replace me. You should be a gunner. Namun Barney tetap menolak permintaan itu. Keputusan tersebut membuat Gunner merasa sangat kecewa. Be careful. Keesokan harinya, Barney dan Lee melakukan penerbangan menuju Pulau Velena. Misi mereka adalah menemui seorang anggota yang telah disiapkan oleh tuan gereja. Anggota tersebut bertugas menjadi pemandu mereka di sana, serta menunjukkan lokasi-lokasi strategis yang menjadi pusat operasi pemerintahan Jenderal Garza. Sesampainya di Pulau Velena, Barney dan Lee menyerahkan paspor palsu kepada penjaga pelabuhan. Mereka mengaku sebagai ahli burung yang datang untuk meneliti satwa-satwa eksotis di perkebunan Velena. Setelah berhasil melewati pemeriksaan, mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah pedesaan. Namun saat di desa, tiba-tiba rombongan tentara datang dan mulai mengintimidasi warga setempat. Melihat situasi tersebut, Lee dengan sigap mulai merekam kejadian itu secara diam-diam, termasuk James yang terlihat begitu mendominasi para tentara di sana. Padahal faktanya James ini bukan jenderal dan bukan siapa-siapa. Setelah para tentara pergi, Barney dan Lee memutuskan untuk singgah di sebuah bar. Di sanalah mereka akhirnya bertemu dengan anggota dari tuan gereja, yang ternyata adalah seorang wanita. Ia bernama Sandra. Tanpa membuang waktu, Sandra segera membawa mereka menuju lokasi istana Jenderal Garza. Dalam perjalanan, Sandra mulai bercerita tentang masa lalu Pulau Velena. Dulu Velena adalah pulau yang damai, indah dan penuh kehidupan. Namun segalanya berubah sejak orang-orang Amerika datang dan mulai membeli sumber daya alam pulau itu dari Jenderal Garza untuk kepentingan bisnis mereka sendiri. Lebih parahnya lagi, kerjasama antara Garza dan pihak asing justru menghancurkan tatanan pemerintahan yang sebelumnya tentram, berubah menjadi pemerintahan yang kejam dan korup. Siapapun yang berani menantang pemerintah akan dianggap musuh negara dan segera dihabisi. Di tempat lain, James dan Jenderal Garza mendatangi sebuah perkebunan besar yang tampak dijaga ketat. Ternyata perkebunan tersebut adalah ladang Ganjoy, pusat dari bisnis ilegal yang selama ini mereka jalankan bersama. Namun seiring berjalannya waktu, Garza mulai kesal dengan tingkah laku James yang sering mendominasi serta mengatur-ngatur pemerintahan miliknya. Saat mereka hampir tiba di istana Garza, Lee memutuskan untuk turun dari mobil lebih dulu karena ia ingin memantau istana dari arah yang berbeda. Sementara itu, Barney dan Sandra melanjutkan perjalanan menuju titik pertemuan yang telah ditentukan oleh Sandra. Dari kejauhan, Barney mengamati istana dan situasi di sekitarnya dan menyadari kalau Velena sudah terlalu kacau dan tidak bisa diselamatkan lagi.
Untuk itu ia meminta Sandra untuk pergi dari Velena jika ingin hidupnya tentram. Namun Sandra menolaknya sebab ia masih memikirkan nasib para warganya. Di waktu yang sama, tiba-tiba sekelompok dari tentara Garza datang mengepung mereka. Dan dari sinilah terungkap fakta kalau Sandra ternyata adalah putri dari Jenderal Garza. Sandra pun lalu diseret untuk masuk ke dalam truk dan spontan Barney juga langsung melakukan perlawanan. Begitu pula dengan Lee yang saat itu datang untuk membantu Barney. Ketiganya segera melarikan diri setelah James, Garza, dan anak buahnya mengetahui apa yang terjadi di luar istana. Dalam pelariannya mereka dikejar oleh pasukan Garza. Sesampainya di pelabuhan, Barney meminta Lee untuk membawa Sandra ke pesawat. Sementara ia sendiri akan menangani para petugas pelabuhan terlebih dahulu. Namun sesaat setelah tiba di pesawat, Sandra justru menolak pergi. Ia memutuskan kembali demi warga Velena yang masih tertindas. Setelah menyingkirkan para petugas, Barney berlari menuju pesawat bersamaan mereka dikejar oleh lusinan tentara Garza. Beruntung, Barney berhasil meraih pintu pesawat tepat sebelum pesawat lepas landas. Menyadari pemerintahan Garza begitu kejam, Barney pun memutuskan untuk memutar balik pesawatnya guna memberi pelajaran kepada mereka semua. Lee segera mengoperasikan senapan otomatis dan menembaki para tentara yang menjaga di sana. Tak lama setelah itu Barney juga melepaskan 50 kg bahan bakar dari pesawatnya untuk membakar habis tentara Garza tersebut. Serangan mendadak dari Barney membuat Garza dan James panik. Hanya dengan 2 orang mereka berhasil membunuh 41 pasukan dan tetap berhasil lolos dengan selamat. Untuk mencari tahu siapa Barney, James memanggil seseorang yang mengaku mengenal Barney luar dalam. Orang itu ternyata adalah Gunner yang kini berada di Velena dan bersedia bekerja sama dengan James serta membalas dendam karena sudah dikeluarkan dari tim Expendables oleh Barney. Setelah kembali ke markas, Barney menemukan bahwa Tuan Gereja ternyata adalah seorang pejabat penting CIA. Tuan Gereja memerintahkan Barney untuk menghabisi Jenderal Garza. Namun kenyataannya target sebenarnya bukan Garza, melainkan James Monroe. Ternyata James Monroe adalah mantan agen CIA yang memanfaatkan Garza sebagai pelindung untuk menjalankan operasi bisnis narkoboynya. Alasan Tuan Gereja ingin menyingkirkan Garza adalah karena dulu mereka pernah bekerja sama, tapi James menjadi serakah dan mengkhianati perjanjian itu. Dengan kematian Garza, James akan kehilangan perlindungan dan bisnis gelapnya otomatis akan hancur. Selain itu, Tuan Gereja menyewa Barney karena ia tidak bisa mengirim pasukan khusus dari aliansinya secara langsung. Jika ia melakukannya, negara asal Tuan Gereja akan dikenai sanksi oleh PBB. Oleh karena itu, ia memilih menyewa Expendables untuk menjalankan misinya secara tersembunyi. Namun setelah menyadari bahwa misi ini bisa menghancurkan reputasi Expendables, Barney memutuskan untuk membatalkan kerjasama dengan Tuan Gereja. Setelah mendapat instruksi dari Barney, Lee sengaja menemui Lacey kembali.
Namun saat bertemu ia menemukan Lacey dalam keadaan babak belur, dipukul oleh Wak. Meski begitu, Lee yang masih mencintai Lacey memutuskan untuk mengajaknya bertemu dengan Wak yang sedang bermain basket bersama teman-temannya. Tanpa ragu, Lee langsung menghajar Wak beserta teman-temannya dan memperingatkan Wak agar tidak pernah lagi menyentuh Lacey. Keep the bitch, 'cause I'm done with it. Sementara itu, Barney menemui Tol untuk menceritakan tentang Sandra, yang kini menjadi buronan ayahnya yang dianggap pengkhianat karena membantu pelariannya. Tol kemudian memberikan nasihat bijak kepada Barney. Kalau kamu lapar, makanlah. Kata-kata penuh makna itu meyakinkan Barney kalau ia harus pergi menyelamatkan Sandra sendirian. Di tempat lain, tentara Garza akhirnya berhasil menangkap Sandra. Ia dibawa ke ruang bawah tanah, di mana ia disiksa dan dipaksa memberikan informasi tentang rencana Barney. Keesokan harinya, Barney memberitahu tim bahwa ia akan kembali ke Velena sendirian untuk menyelamatkan Sandra. Keputusan itu membuat Lee merasa kecewa karena sebelumnya Barney sudah membatalkan misi itu dan kini ia ingin kembali hanya demi seorang wanita. Namun Yin Yang justru tertarik untuk membantu Barney meski tanpa bayaran. Saat Barney dan Ying sedang mempersiapkan perlengkapan, tiba-tiba mereka diserang dengan tembakan oleh pasukan kiriman James. Di antara mereka ternyata ada gunner yang rela ingin membunuh Barney demi mendapatkan imbalan $100.000 dari James. Dalam aksi kejar-kejaran yang menegangkan, Barney berhasil memancing gunner ke sebuah gudang dan menggulingkan mobilnya. Kemudian Gunner keluar dari mobil dan langsung menyerang Ying terlebih dahulu. Namun sebelum Gunner sempat membunuhnya, Barney menembak Gunner terlebih dahulu. Barney kemudian mendekati Gunner dan mengatakan bahwa peluru yang ia tembakan tidak mengenai jantungnya. Jadi Gunner kemungkinan tidak akan tewas. Meskipun Gunner sudah melakukan kesalahan besar, Barney tetap mau menerimanya kembali ke dalam tim. Sikap itu membuat Gunner sadar bahwa tindakannya selama ini salah. Barney dan Ying kemudian segera menuju ke pesawat. Namun setibanya di sana, mereka terkejut karena Lee, Tol Rod, dan Caesar sudah lebih dulu menunggu dan siap membantu. Dengan 5 orang yang kini bersatu kembali, mereka pun berangkat ke Velena untuk menyelamatkan Sandra dan mengakhiri kejahatan James. Sesampainya di Velena, tim The Expendables langsung menyusup ke dalam istana dan mulai memasang puluhan bom di berbagai titik vital. Sementara itu di dalam istana terjadi ketegangan antara Garza dan James. Garza mulai muak dengan tingkah James sebab ia dengan tega menjadikan Sandra putrinya sebagai alat agar bisa menuruti semua keinginannya. Di ruang bawah tanah saat 2 penjaga bersiap menyiksa Sandra, Barney tiba-tiba muncul dan langsung menembak mati keduanya. Namun saat ia dan Sandra mencoba melarikan diri, mereka disergap oleh pasukan James yang dipimpin oleh tangan kanannya yang kejam bernama Paine. Beberapa saat kemudian, saat Sandra telah dibawa ke depan ayahnya, Lee dan lainnya datang untuk menyelamatkan Barney, hingga pertempuran pun tak dapat terhindarkan. You understand me? Yep. Di tengah pertempuran sengit, pasukan musuh datang semakin banyak dan mulai mengepung.
Untung saja Caesar muncul tepat waktu dan menghujani mereka dengan tembakan dari senapan mesinnya. Barney dan yang lainnya pun mencoba keluar dari istana. Namun setibanya di ujung lorong mereka malah dikepung oleh ratusan pasukan Garza. Di hadapan pasukannya, Garza mengakui rasa bersalahnya karena telah bekerja sama dengan orang Amerika yang justru membuat rakyat Velena menderita. Di tengah pidatonya tersebut, James tiba-tiba muncul dan menembak Garza. Lalu ia kemudian membawa Sandra pergi dari istana. Begitu Sandra berhasil keluar dari istana, Barney langsung meledakkan bom yang sebelumnya mereka pasang. Ledakan dahsyat itu menghancurkan sebagian besar istana dan menewaskan banyak pasukan Garza. Tak lama setelah itu, Barney dan timnya kembali terlibat dalam baku tembak melawan sisa pasukan Garza dan pasukan James. Saat James dan Paine berusaha membawa Sandra menuju helikopter, Yin dengan sigap meledakkan sebuah parit, menciptakan dinding api besar untuk menghalangi mereka. Sayangnya usaha itu belum berhasil menghentikan James, karena ia menggunakan pintu kayu sebagai pelindung untuk menembus api tersebut. Barney segera meminta Tolrod untuk melemparkan sebuah misil ke arah helikopter. Begitu misil itu berada di udara, Barney menembaknya dengan cepat dan menyebabkan ledakan yang menghancurkan helikopter. James yang ternyata masih selamat mencoba melarikan diri bersama Sandra, membawanya keluar dari wilayah istana. Namun di tengah pelariannya, ia dihadang oleh Barney. Saat James lengah dan membuat satu kesalahan, Barney pun memanfaatkannya dan langsung menembak mati James dan berhasil menyelamatkan Sandra. Setelah berhasil mengalahkan James dan menyelamatkan Sandra, Barney dan timnya berpamitan. Sebelum berpisah, Sandra meminta Barney untuk datang lagi suatu hari nanti. Singkat cerita, saat Expendables sedang berkumpul, Lee menunjukkan keahliannya dalam melempar pisau. Dan dengan begitu film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.